Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Abdul Aziz. Saya berasal dari Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Di sini saya akan melaksanakan uji kompetensi Core Medic Team yang dilaksanakan oleh Lokacakti dengan pemilihan materi, sifat-sifat dan golongan dari obat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa ataupun macam-macam dari golongan obat agar kita tidak salah penafsiran dan tidak asal dalam mengkonsumsi obat dalam berkehidupan. Yang pertama, yaitu adalah golongan obat bebas. Obat ini dapat kita temui dan kita konsumsi tanpa adanya resep dari dokter. Adapun obat ini ditandai dengan penanda berbentuk lingkaran berwarna hijau dan memiliki garis tepi berwarna hitam. Contoh dari obat bebas adalah yang pertama paracetamol, antasida, vitamin C, dan obat batuk sederhana. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan obat bebas terbatas. Ciri-ciri dari obat ini adalah dapat dibeli tanpa adanya resep dari dokter. Akan tetapi, penggunaannya harus sesuai dengan prosedur ataupun petunjuk yang tertera. Obat bebas terbatas ini ditandai dengan penanda berbentuk lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh dari obat bebas terbatas adalah obat flu dengan kandungan fisiodofrin dan obat diare tertentu. Selanjutnya, golongan obat yang ketiga adalah obat keras. Obat keras harus dikonsumsi dengan adanya resep dari dokter dan tidak diperjualbelikan dengan bebas di apotek-apotek. Penanda dari obat keras ini adalah berbentuk lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan memiliki huruf K berwarna hitam di dalamnya. Contoh dari obat keras yaitu yang pertama antibiotik, yang kedua adalah obat penenang, yang ketiga adalah obat diabetes, dan yang keempat adalah obat jantung. Berikutnya yaitu adalah golongan obat narkotika. Ciri-ciri dari golongan obat narkotika adalah memiliki potensi adaptif yang sangat tinggi dan penggunaannya sangat dibatasi. Adapun penanda dari obat narkotika yaitu adalah lingkaran berwarna putih dan memiliki tanda plus di dalamnya berwarna merah dan memiliki garis tepi berwarna merah. Contoh dari obat narkotika yaitu obat morfin, heroin, kokain. Kegunaan dari obat ini untuk nyeri yang sangat kronis dan harus melewati pengawasan tim medis yang sangat ketat. Golongan yang berikutnya adalah golongan obat fitofarmaka. Ciri-ciri dari obat ini adalah obat herbal yang telah dilalui uji klinis dan memenuhi standar mutu. Adapun penanda ataupun logo obat dari fitofarmaka yaitu berwarna kuning dengan garis tepi berwarna hijau dan di dalamnya terdapat kristal salju berwarna hijau. Contoh dari obat fitofarmaka adalah obat stimuno atau obat yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kegunaan dari obat ini untuk mengobati penyakit berdasarkan khasiat dari tanaman itu sendiri. Golongan berikutnya adalah golongan obat herbal terstandar. Ciri-ciri dari golongan obat herbal terstandar adalah terbuat dari ekstrak tanaman yang melalui pra-uji klinis. Adapun penanda dari golongan ini adalah berbentuk lingkaran berwarna kuning dengan garis tepi berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 3 logo bintang berwarna hijau.
Contoh dari obat herbal terstandar yaitu tolak angin. Adapun kegunaan obat herbal terstandar sebagai suplemen ataupun membantu meredakan gejala penyakit ringan. Kemudian, golongan yang terakhir ataupun golongan yang ketujuh adalah obat jamu tradisional. Ciri-ciri dari obat herbal dibuat secara tradisional dan belum melalui uji klinis. Logo dan penanda dari obat jamu tradisional yaitu adalah simbol tumbuhan ataupun pohon berwarna hijau di tengah lingkaran dengan garis tepi berwarna hijau. Contoh dari obat tradisional yaitu jamu beras kencur, jamu kunyit asam, dan sebagainya. Kegunaan jamu obat tradisional sebagai minuman kesehatan untuk mengatasi gejala penyakit ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Bukan maksud menggurui, ini hanyalah sebagai ilmu dan sebagai literasi yang baik untuk kita semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Aziri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.